Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantep, kita langsung nih, langsung. Ini ada pertanyaan dari Iskandar Dinata 45 bertanya ke bantuan komunitas YouTube Indonesia tentunya. Pertanyaannya apa nih? Dolar hijau sudah hilang. Wah, hilang kemana nih dolarnya? Bingung juga jadinya. Kenapa akun saya hilang dolar hijaunya? Tolong diaktifkan kembali. Dolar hijau hilang pada akunnya. Kita coba lihat nih. Dolar hijau itu berubah-ubah ikonnya. Sekarang ikonnya itu seperti begini. Dulu ada lingkarannya, warna hijau, dolarnya warna putih. Sekarang lingkarannya hilang, dolarnya jadi warna hijau. Jadi lingkaran-lingkaran seperti ini yang menandakan bahwa monetisasi pada video ini aktif. Sebenarnya saya sudah buat juga video penjelasan tentang warna dolar. Warna dolarnya itu kan ada tiga, hijau, merah, kuning. Merah, kuning, hijau di dolar YouTube Studio. Bisa kayak begitu tuh kayaknya. Warna-warni, beda warna, beda arti, beda pemasukan, beda lagi jos dolarnya. Kita langsung lihat nih pertanyaannya. Kita turunkan dulu, rapikan ya mulai dari sini. Hilang lalu berubah jadi warna hijau atau warna kuning atau warna merah? Kita lihat apa jawabannya. Dijawab sepertinya dinonaktifkan. Hilang, tidak ada sama sekali termasuk iklannya. Ya iyalah, kalau dolarnya ndak aktif, iklannya juga hilang. Begitu ceritanya sebenarnya. Nah, kita lihat lagi. Tolong aktifkan kembali dolar hijaunya dan iklannya sudah tidak ada. Sudah cek email. Nah, ini saya bertanya lagi nih ke sobat Iskandar di Natanya. Sudah cek email, apakah ada email yang menyatakan sesuatu? Lalu di pengaturan videonya, apakah masih ada kotak monetisasi? Ini direspon lagi nih sama sobat Iskandarnya. Kemarin saya hapus sebagian video saya tuh katanya. Terus ada email masuk bahwa YouTube partner dinonaktifkan. Ternyata dia kena apa? Dia kena dismon. Nah, ini yang cukup sering sobat kita kena dismon gara-gara apa? Gara-gara hapus video kok kena dismon. Bingung kan jadinya karena jam tayang. Ketika kita hapus sebuah video, jam tayang tentunya akan hilang. Yang menjadi persoalan kalau channel kita masih agak baru monetisasinya, tentunya jangan hapus-hapus video. Kemarin juga ada yang curhat nih, dia baru 3 bulan monetisasi, tapi dia hapus video pada channelnya. Baru 3 bulan, alhasil jam tayangnya turun 800 jam. Nah, itu mungkin kawan-kawan anggap sedikit, tapi yang menjadi persoalan 800 jam turun, akhirnya dia kurang dari 4000 jam tayang. Berhubung dia baru 3 bulan, dia dapat juga email kayak begini. Monetisasi pada channelnya dinonaktifkan juga, kena dismon juga jadinya. Gara-gara apa? Lagi-lagi gara-gara hapus video. Makanya kalau kawan-kawan baru diterima monetisasi, jangan hapus video apapun. Mau dirasa jelek, bagus, tetap saja upload. Toh juga kan ndak ada masalah sebenarnya. Nah, terus habis itu dia bilang karena jarang buat konten. Apakah saya harus ngejar jam tayang dari nol lagi? Nah, ndak dari nol. Buka tab monetisasi pada YouTube Studio. Di tab monetisasi situ akan kelihatan berapa jam tayang yang kurang yang butuh untuk kita ngejar kembali agar bisa mengajukan kembali. Nah, ini saya tanya, coba screenshot atau capture email yang menyatakan dinonaktifkan karena jarang membuat komen. Ini sudah direspon oleh sobatnya, tapi sobatnya sudah tidak kembali lagi nih. Dan pertanyaannya sudah dikunci dan sudah dianggap selesai. Nah, untuk kawan-kawan semua nih, kita share sedikit dulu nih, begini. Ketika kawan-kawan sudah monetisasi, jangan hapus video apapun. Nah, kenapa seperti begitu? Agar jam tayangnya tidak berkurang. Jangan sampai kejadian kayak channel yang curhat kemarin yang baru 3 bulan monetisasi menghapus konten-kontennya malah kurang jam tayangnya malah dismon. Kalau videonya pun dianggap jelek lalu dibuat tidak publik itu juga masih berpengaruh ke jam tayang di channelnya. Ada baiknya kalau sudah diterima monetisasi konten yang lalu biarkan saja berlalu, tetap parkir di channel kita sambil kita nih terus fokus mencari kita nih mau buat konten apa lagi. Nah,
Itu yang harus difokuskan, bukan fokus bersih-bersih merapikan channel. Jadi kawan-kawan nih, diterima monetisasi. Lalu harus ngapain? Mulai berpikir saya nih mau buat konten apa lagi. Dua saja nih syaratnya konten. Pertama, konten itu ketika saya buat apakah ada manfaat yang penonton bisa dapat dari konten tersebut. Nah, setelah itu kalaupun penonton ngeklik konten tersebut, apakah saya menyia-nyiakan waktu penonton yang ngeklik konten tersebut atau tidak. Nah, itu yang kawan-kawan harus perhitungkan. Konten apapun yang kawan-kawan buat, tanyakan hal tersebut. Konten ini ada manfaatnya ndak untuk penonton. Dan kalau penonton ngeklik konten ini, apakah waktu yang penonton buang untuk menonton konten saya ini nih bermanfaat atau tidak. Itu saja dua patokan yang kawan-kawan harus tanyakan pada setiap konten yang kawan-kawan mau buat. Oke semuanya, kalau lolos dua pertanyaan itu, pada saat membuat judulnya juga, tanyakan juga judulnya ini ketika orang baca orang bakal ngeklik atau enggak, ada manfaatnya untuk orang yang ngeklik atau tidak. Nah, jadi kurang lebih seperti begitu. Manfaat itu menghibur juga, itu sebuah manfaat tersendiri. Jadi jangan sampai kawan-kawan berpikir hanya konten tutorial saja yang membawa manfaat. Tidak, konten hiburan itu justru manfaatnya ialah memberi hiburan kepada orang yang ngeklik ke konten tersebut. Nah, jadi pertanyaannya bisa dirubah menjadi apakah orang terhibur ketika ngeklik konten saya ini atau tidak? Apakah saya membuang-buang waktu orang yang ngeklik ke konten saya ini atau tidak? Gampang kan? Pertama, orang terbuang waktunya atau tidak. Kedua, ada ndak manfaat yang orang bisa bawa pulang, entah bentuk pengetahuan ataukah bentuk dia menjadi terhibur. Nah, itu ada dua manfaat. Oke, pilih salah satunya, masuk tidak konten kita. Fokus saja buat konten baru. Kalau kawan-kawan sudah dimonetisasi, ndak usah bersih-bersih channel. Oke, ini durasinya sudah kepanjangan nih, sudah mau asar juga nih. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.